Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah pagi kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat HKBP nomor 365 ayat 1 dan ayat 3. Haleluya, pujilah Allah di hadirat-Nya, muliakan nama-Nya hingga cakrawalanya, atas keperkasaan semesta, Allah yang Maha Esa, karena keagungan Allah. Dengan musik yang megah, puji Allah semesta, dengan hati gembira, hanya itu yang benar, untuk memuliakan Allah. Semua yang bernyawa, mari datang menyembah, menyanyikan haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 12 Februari 2021, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53. Demikianlah bunyinya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus juga membangkitkan semangat para murid, di mana ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan, para murid sudah dalam keadaan bingung dan tidak berdaya, merasakan bahwa mereka tidak lagi ada yang menjadi guru mereka, yang menjadi pembimbing mereka, pelindung mereka. Mereka jatuh kepada keputusasaan dan mereka kehilangan sama sekali. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membawa semangat yang baru bagi mereka, membawa kekuatan yang baru bagi mereka. Tetapi mereka masih tetap di keraguan, masih tetap mereka dalam hidup ketakutan dan ketidakpastian. Tetapi setelah 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya setelah dia bangkit, dan pada pertemuannya dengan para murid-muridnya, Yesus memberkati mereka. Yesus meyakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian itu. Dalam nats renungan kita pada saat ini dikatakan bagaimana para murid-murid itu mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini mereka lakukan adalah karena mereka yakin dan percaya akan kuasa, akan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga,
Dan kalau kita boleh membaca sebelum nats renungan kita dalam ayat 51 dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan ini membawa sukacita bagi mereka dan keteguhan iman. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka bersembah sujud kepadanya. Setelah itu pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kenaikan Tuhan Yesus membawa sukacita yang besar bagi mereka dan membawa keteguhan iman percaya mereka bahwa Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menguatkan mereka. Dan dalam nats renungan kita pada saat ini, kalau kita membaca pada ayat yang ke-52 tadi, bahwa sukacita mereka di tengah-tengah kehidupan mereka melihat kebangkitan Yesus, melihat kenaikan Yesus ke sorga, dan membawa mereka kepada pengharapan, dan mereka tetap di tengah-tengah kehidupan yang teguh, dan mereka tidak lagi takut, tetapi mereka berani menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus, dan mereka tidak lagi menyembunyikan diri mereka sebagai pengikut Yesus, walaupun mereka sering berkumpul di rumah ibadah dan di rumah-rumah yang boleh kita katakan di tengah-tengah keterkuncian. Tetapi ketika Roh Kudus datang dan memberikan kekuatan bagi mereka, dan disitulah mereka menyatakan kuasa daripada Tuhan. Firman ini mau mengajarkan, membimbing kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi pada masa kini, pada masa pandemi corona ini. Kita mungkin timbul rasa ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Tetapi melalui firman ini hendak diingatkan kepada kita, sebagaimana kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, dan dia telah naik ke sorga dan telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Marilah kita dengan kuat kuasa Roh Tuhan senantiasa berserah diri kepadanya, dan senantiasa memberitakan kuasa Tuhan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menguatkan kita dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu mengajar kami di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan kami, agar kami seperti para murid-murid Tuhan Yesus senantiasa berkumpul di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan Engkau, dan senantiasa menunggu akan kasih setia-Mu. Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah berbagai keberadaan ini. Mampukan kami memuji dan memuliakan Tuhan, karena senantiasa Tuhan kami rasakan betapa besar melindungi kami, sehingga kami hingga saat ini boleh dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun teman-teman kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, terkena pandemi ini, kami menyerahkan itu ke tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tabib Agung, Engkaulah yang Maha Kuasa. Berikanlah kuat kuasa kepada para medis dan pemerintah kami mengatasi masalah ini. Mampukan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terimalah anugerah pengasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Serahkanlah itu di dalam anugerah pengasihan yang daripada-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini kehadirat-Mu. Amin.